Shalom, kebetulan saya ada urusan di Kota Marudu. Ada sebuah kampung di sana. Jadi ada seseorang anak Tuhan yang baru belajar tentang firman Tuhan bertanya kepada saya. Soalan dia yang pertama, perlukah kita lari ke hutan? Dan soalan yang kedua, perlukah kita bercocok tanam? Mengapa dia bertanya seperti itu? Karena dia mendengar kesaksian daripada seorang pendeta yang berasal dari Indonesia, katanya. Jadi jawaban saya untuk soalan ini, kita lari itu mesti ada sebabnya. Mengapa kita harus lari kalau tidak ada sebabnya? Jadi kita belajar dari firman Tuhan daripada peristiwa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka itu diperintahkan oleh Tuhan untuk lari dari tempat kediamannya karena berkenaan dengan ancaman nyawa. Jadi di sini saya baca dulu ya, Matius 2 ayat 13 sampai 14. Selepas itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh anak itu. Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke Mesir. Tinggallah di situ sehingga aku berfirman kepadamu. 14. Yusuf pun bangun pada malam itu juga. Dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Jadi di sini kita itu lari bukan sembarang. Kita menunggu perintah daripada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk segera lari karena berkenaan dengan ancaman iman kita, rohani kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita diperintahkan untuk lari dari tempat tinggal kita menuju ke sesuatu tempat yang baru, maka kita harus lari dengan segera. Oleh itu, kita anak-anak Tuhan haruslah mendengar suara perintah dari Tuhan. Jangan sembarang lari. Kalau Tuhan sudah perintahkan kamu untuk lari, anakku, pergilah sekarang juga, maka barulah kita akan lari. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Roh Kudus berbicara kepada kita dan juga melalui penglihatan dan mimpi. Oleh itu, untuk mengerti akan hal ini kita harus sentiasa duduk dekat dengan Tuhan. Jadi jangan takut ketika Tuhan memerintahkan kita untuk segera lari menuju ke tempat yang baru, maka
Tuhan Yesus Kristus sentiasa bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Seperti mana Yusuf dan Maria itu, mereka segera lari dan Yesus ada bersama mereka. Jangan takut. Selagi kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, kita tetap selamat karena Bapa Tuhan akan memelihara kita. Jadi itu jawaban saya. Untuk soalan yang kedua, apakah kita perlu bercocok tanam, menanam bahan makanan? Ia mengikut perintah daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah arahkan kamu untuk segera membuka ladang, bercocok tanam, lakukan itu. Kita ini sedang bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, untuk pribadi saya, Tuhan sudah memerintahkan kepada saya di tahun yang lalu untuk segera membuka ladang, bercocok tanam. Bahkan Tuhan memperlihatkan kepada saya seperti apa tanaman yang harus saya kerjakan. Jadi seperti itu, tersusun. Ada sayuran, ada buah-buahan, begitu. Itulah yang harus saya kerjakan. Apa yang Tuhan perlihatkan di dalam mimpi, dalam penglihatan, itu yang saya kerjakan. Dan paling penting, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Jangan takut, dimanapun posisi kamu, kita, dimanapun Tuhan perintahkan kita, asalkan kita tetap memiliki Tuhan Yesus, berharap sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap dipelihara baik di kota maupun di desa. Jadi firman Tuhan berbicara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita jangan khawatir, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan, maka semua yang kita kerjakan akan berhasil. Jangan takut, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita untuk selamanya, yang mencukupkan segala keperluan kamu, melindungi kamu, memberkati kamu, menyertai dimanapun kita berada. Tetap kuat, Tuhan kita ada. Bersama Tuhan kita akan menang. Amin.